Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kalian sadar nggak sih akhir-akhir ini kayaknya banyak orang yang semakin lelah, semakin capek. Tapi lelahnya itu bukan karena mereka, aku rasa lelahnya itu bukan karena mereka takut sama masa depan tuh bakalan kelihatan kayak apa. Tapi lebih ke arah mereka lelah karena nggak tahu harus siap-siap buat apa gitu. Kedepannya akan seperti apa, kondisinya yang berubah akan seperti apa. Kalian kerasa nggak? Atau cuman aku? Dan yang paling sedih adalah kadang energi kita udah habis duluan. Apalagi sekarang informasi sama media itu cepet banget ya. Mungkin sekali kita scroll itu ada beberapa emosi yang bisa timbul karena kita baca berbagai macam informasi. Kayak dunia kerja berubah, ekonomi berubah, teknologi berubah, kebijakan yang mungkin secara langsung dan tidak langsung berhubungan sama hidup kita juga berubah. Belum pendidikan yang dulu tampaknya uh, kita struggling juga menghadapinya, tapi ternyata sekarang perubahannya jauh tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Maka ada juga mungkin lelah itu berasal dari kita yang belum selesai beradaptasi sama satu perubahan itu melihat ada perubahan lain yang kita harus adaptasi lagi gitu. Kalian kerasa nggak? Hal ini tuh ada akibatnya loh teman-teman. Kadang orang-orang tuh jadi menjalani hidupnya dengan penuh pertanyaan, Mbak. Apakah pekerjaanku akan aman? Apakah kondisi keuanganku akan baik-baik saja? Apakah aku bisa, misalnya yang sudah berkeluarga, memberikan yang terbaik untuk keluargaku? Akankah kesehatan kami bisa tetap terjamin di kondisi yang semuanya semakin mahal? Dan mungkin pada akhir hari yang tersisa cuman sisa-sisa energi dari banyaknya aktivitas yang dilakukan dan juga dampak dari kita melihat terlalu banyak berita yang akhir-akhir ini kelihatan gitu. Nah, di dalam psikologi sendiri memang dampak dari ketidakpastian atau kita sebut uncertainty ini tuh memang terasa nyata ya sama seseorang. Dia yang terus-terusan memikirkan hal ini atau mungkin bahkan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya, lama-lama dia bisa merasakan kelelahan. Tentu saja kelelahan ini ada kaitannya sama kondisi mental kita ya. Lama-lama kan kita jadi drain gitu. Nah, sebenarnya ketika kita merasa seperti ini, bukan berarti kita tuh lemah, kita nggak bisa survive gitu. Justru ini tanda bahwa mungkin kita diminta oleh kondisi, berarti kan kita diminta untuk adaptasi dengan kondisi saat ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah kembali hadir utuh, sadar penuh di kondisi saat ini dan waktu ini. Kadang-kadang semua input, semua berita, semua scrollan dari sosial media itu meminta atensi, meminta pikiran kita, mengaduk-aduk emosi. Itu membuat kita jadi tidak hadir utuh dan sadar penuh di momen ini. Nah, selain itu, mungkin juga salah satu yang diminta dari diri kita adalah untuk menjalani hari ke hari secara lebih sadar, secara lebih pelan. Karena bisa jadi yang diminta dari fase kehidupan ini adalah bukan berlari. Bisa jadi fase kehidupan ini kita sedang diminta untuk berjalan dari hari ke hari. Untuk bertahan, untuk slowing down, supaya kita bisa berjalan bersama-sama orang yang kita sayangi. Nanti mungkin ada fasenya ketika kondisinya sudah membaik, kita bisa kembali berlari sesuai dengan pace yang kita inginkan dan kita butuhkan mungkin. Maka kembali lagi teman-teman, aku mau ngingetin bahwa mungkin di luar sana dunia informasi dan juga sosial media rasanya bisa chaos, tapi kita bisa memilih fokus apa yang ingin kita
dalami fokus apa yang ingin kita usahakan, sehingga itu tidak mengganggu ketenangan yang ada di dalam diri kita. Karena orang-orang yang kita sayangkan deserve ya diri kita yang hadir, utuh, penuh, yang bisa menikmati dan juga berbagi kebahagiaan dan mungkin berbagi kasih sayang di kondisi yang tidak mudah ini. Semoga kita bisa belajar lebih ulas asih sama diri kita di kondisi ini, dan juga dengan kita lebih ulas asih sama diri kita, kita juga bisa lebih ulas asih kepada orang-orang yang kita sayang. Kalau boleh jujur, aku mau tanya nih. Kira-kira apa ketidakpastian yang akhir-akhir ini memenuhi pikiran kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Aku tunggu ya. Hopefully kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.